orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Hongaria mungkin akan terbiasa menghitung 200 forin itu sama dengan 10.000 rupiah. Jadi misalnya kalau kita digaji 200.000 forin per bulan itu sama dengan 10 juta rupiah. Untuk informasi saja, gaji segitu merupakan upah minimum untuk tenaga kerja non-skill yang ada di sini. Tapi sekarang karena lemahnya nilai tukar mata uang forin, duit segitu kalau dirupiahkan tinggal 7,6 juta rupiah saja. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ayu Patrick. Di Indonesia ramai diberitakan tentang krisis ekonomi dan juga inflasi yang terjadi di berbagai negara di Eropa, termasuk juga di negara tempat tinggal saya, Hongaria. Untuk yang baru gabung di sini, kita kenalan dulu. Nama saya Ayu, saya tinggal di ibu kota Hongaria, Budapest. Saya sudah menikah dengan warga negara sini selama 19 tahun. Disclaimer dulu, video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi ditambah dengan data-data yang saya dapatkan dari berita lokal. Kalau mau menggali, sebenarnya semuanya itu pasti ada muatan politiknya. Tapi di sini saya batasi pada fakta yang terjadi saja dan saya alami. Kebanyakan berita menyebutkan bahwa inflasi yang sedang terjadi di Eropa ini kan karena adanya perang di Ukraina. Negara-negara Uni Eropa memberikan sanksi pada Rusia, lalu Rusia mengancam akan mengurangi bahkan menghentikan pasokan gas ke negara Eropa. Ini masalah yang sangat besar karena banyak negara Eropa yang bergantung pada gas dari Rusia. Kenapa? Karena Rusia membangun pipa yang terhubung dengan berbagai negara di Eropa. Jadi, kalau mereka membeli gas, ia bisa langsung mengalir lancar melalui pipa-pipa ini tadi. Ini yang bikin gas Rusia lebih murah. Bandingkan kalau misalnya negara Eropa membeli gas dari Indonesia. Misalnya ya, dari Indonesia kan terpisah dengan berbagai lautan, samudra. Setiap kali mau beli gas, kan harus dikirim melalui kapal. Dan ini butuh waktu, butuh biaya yang sangat besar dibandingkan kalau hanya dialirkan melalui pipa-pipa ini tadi. Di Eropa, gas itu sangat penting. Kalau di Indonesia mungkin hanya kita gunakan untuk masak. Kalau di sini, yang paling penting adalah untuk memanaskan air. Di sini kalau kita mandi, mau cuci tangan atau apapun, itu kita punya air panas dan air dingin. Dan air panasnya ini menggunakan gas. Selain itu, selama musim dingin, orang-orang Eropa akan menghangatkan ruangan mereka menggunakan gas. Bisa juga menggunakan kayu bakar, arang, ataupun listrik, tapi kebanyakan masih pakai gas. Nah, sekarang negara-negara Eropa ini tadi ingin mengurangi ketergantungan gas dari Rusia. Jadi mereka mencari alternatif pemasok gas dari negara yang lain. Yang bisa dipastikan tentu saja harganya akan melonjak. Kalau harga gas untuk masak naik, otomatis harga makanan juga akan naik. Kalau harga gas untuk menghangatkan gedung ini tadi naik, tentunya pemilik gedung juga akan menaikkan harga sewa pada toko-toko, pada perusahaan yang menyewa. Lalu perusahaan dan toko ini tadi akan meningkatkan harga produk dan jasa yang mereka sediakan. Akhirnya ya terjadilah inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sekarang kita bahas tentang Hongaria. Tahun 2015 saya belanja mingguan di sini, belanja bahan makanan, sabun dan sampo dan lain sebagainya seperti itu, habis 20.000 forin per minggu. Sekarang ini saya rutin menghabiskan 50.000 forin per minggu, kadang bisa lebih. Kita nggak usah ngomong nilai tukar mata uang, kita lihat saja dari 20.000 ke 50.000 ini sudah 2,5 kali lipat.
Teman-teman yang sudah lama gabung di channel ini mungkin tahu saya kadang-kadang bikin video belanjaan di sini. Saya tunjukkan harga beras, harga kentang dan lain sebagainya, berbagai bahan makanan. Lalu di situ saya menerima feedback, menerima komentar dari teman-teman di rumah, terutama untuk teman-teman yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia, bilang kalau harga di Hongaria itu hampir mirip dengan di kota-kota besar di Indonesia. Saya yang berasal dari kampung ya di Indonesia, di Cepu itu kaget juga. Wah, masa sih Indonesia semahal itu gitu. Karena menurut saya harga di sini selalu naik kok dibilang masih sama dengan Indonesia gitu ya. Ternyata nilai tukar mata uang Hongaria namanya forint ternyata makin melemah. Info dulu, negara Hongaria meskipun sudah menjadi anggota Uni Eropa memilih tetap menggunakan mata uang forint, jadi bukan euro. Patokan saya dari tahun 2015 itu 200 forint sama dengan 10.000 rupiah. Saya yakin kebanyakan orang Indonesia yang sudah ada di sini dari tahun-tahun itu pasti juga gitu, karena gampang mengira-ngira gitu. Oh, ini 400 forint berarti 20.000 rupiah kayak gitu. Gampang banget di otak saya langsung kelihatan. Tapi beberapa tahun terakhir ini ternyata ini tidak berlaku lagi. Dan hari ini duit segitu 200 forint hanya sekitar 7.600 rupiah saja. Mungkin selisihnya nggak terlalu besar ya, tapi kalau kita ngomongin jumlah uang yang banyak ya akan terasa. Misalnya gaji kita 200.000 forint, dulunya kan 10 juta rupiah. Sekarang duit segitu kalau kita kirimkan ke Indonesia hanya jadi 7.600.000 rupiah saja. Kita lihat dulu grafik perbandingan forint terhadap rupiah. Ini grafik selama 5 tahun terakhir. Dari Oktober 2018 grafiknya mulai menurun. Kemudian kalau kita lihat 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, makin kelihatan kalau forint ini terjun bebas. Waktu itu kan belum ada perang, tapi inilah yang menyebabkan harga belanjaan saya yang dalam forint tadi terlihat murah ketika saya rupiahkan. Sekarang ini harga dada ayam file di supermarket cuma sekitar 55.700 rupiah saja. Saya rasa murah atau paling enggak masih terjangkau. Tapi kalau saya melihat angkanya di dalam forint ini adalah sekitar 1.500 forint. Padahal 2 tahun yang lalu harganya hanya 800 forint saja. Jadi kenaikannya hampir 2 kali lipat. Lalu apa hubungannya mata uang yang lemah dengan kenaikan harga? Begini, sekarang ini kan jarang sekali satu negara bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya idealnya kita harus bisa mencukupi, tapi kan fakta di lapangan itu sangat susah. Misalnya seperti di Hongaria, mereka nggak akan bisa produksi beras kan, nggak bisa menanam padi, harus beli dari negara lain. Misalnya mereka impor beras dari Thailand, kayaknya nggak mungkin pakai forint, tapi lebih ke pakai euro atau US dollar. Untuk gampangannya, ini misalnya saja, harga berasnya per kilogram adalah 1 euro. Tahun lalu, 1 euro itu hanya 360 forint. Sekarang, misalnya harga berasnya masih tetap sama dalam euro, 1 euro. Tapi dalam forint jadi naik sampai 400 forint per kilogramnya. Karena mereka belinya segitu, otomatis ketika dijual ke pedagang eceran juga harganya akan dinaikkan. Lalu pedagang eceran menaikkan harga mereka lagi. Ketika sampai di tangan konsumen, ya sudah pasti harganya akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus orang sini kan suka berlibur ke luar negeri karena gampang dan murah, mereka tinggal menyetir mobil. Mau booking hotel, harganya dalam euro tetap sama, nggak naik sama seperti tahun lalu. Tapi karena kartu kredit orang sini kan pakai forint, sementara nilai tukar forint melemah. Harganya taruhlah satu kamar hotel 200 euro ini misalnya ya. Kalau di forint kan harganya akan jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Ya, mungkin ini juga perlu dipikirkan untuk teman-teman yang akan bekerja di Hongaria dan digaji dalam forint. Kalau digaji dalam dolar atau euro mungkin enak ya, karena
Kalau diforinkan, gaji kalian akan lebih banyak. Tapi ketika kalian menerima gaji foreign, misalnya akhir-akhir ini ada banyak teman-teman dari Indonesia yang mendapatkan kerja di berbagai pabrik ataupun perkebunan di Hongaria, dan mereka bilang ke saya, Mbak Ayu, gaji saya nanti sekitar 200.000 foreign gitu. Saya kurang jelas apakah ini gaji kotor ataupun bersih, tapi berdasarkan hukum di Hongaria ya, gaji 200.000 foreign per bulan itu merupakan upah minimum untuk tenaga kerja non-skill yang ada di sini. Itu. Jadi mungkin bisa ditanyakan dulu apa itu gaji kotor atau gaji bersih, dan juga seperti yang saya bilang 2 tahun yang lalu uang segitu adalah 10 juta rupiah. Jadi kita kirim ke keluarga di Indonesia dapatnya 10 juta rupiah. Kalau sekarang tinggal 7,6 juta rupiah. Bukan gaji yang berkurang, tapi nilai mata uang Hongaria yang melemah. Jadi teman-teman bisa berhati-hati di situ. Intinya di sini semua harga naik. Pemerintah ada mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Salah satunya adalah membatasi harga bahan-bahan makanan tertentu, bahan makanan pokok biasanya, dan juga BBM. Untuk BBM, pembatasan ini sudah mulai pada November 2021, jadi jauh sebelum perang ya. Bensin oktan 95 dan juga solar harganya tidak boleh melebihi 480 foreign per liter. Nah, para ahli bilang nggak mungkin pemerintah lama-lama membatasi harga BBM seperti ini, karena pom bensin dan juga perusahaan minyak kan membeli dengan harga pasar. Harganya mahal, tapi ketika dijual ke konsumen dibatasi hanya 480 foreign saja. Lama-lama mereka akan rugi. Suatu saat batas harga ini tadi harus dilepaskan dan kembali menggunakan harga pasar, yang pastinya akan terjadi lonjakan harga yang tiba-tiba, dan ini mungkin akan bisa membuat konsumen kaget. Dan teman-teman tahu sendiri, kalau harga BBM sudah sampai naik, apalagi lonjakannya tinggi, ya pasti semua barang yang lain akan segera menyusul. Sebagai perbandingan saja, saat ini mobil saya menggunakan bensin oktan 98, yang ini tidak ada subsidi dan harganya adalah hampir 800 foreign per liter. Saya bulatkan saja ya, kalau dirupiahkan sekitar 31.000 rupiah per liter. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman tanya, seberapa parahnya inflasi di Hongaria? Katanya ini merupakan inflasi yang paling buruk selama 21 tahun terakhir. Kita lihat data dari Eurostat. Di sini menunjukkan bahwa inflasi Hongaria berada pada peringkat ke-8 tertinggi di Uni Eropa, sama dengan negara tetangga Slovakia. Bulan Juni kemarin, inflasi tahunan di Hongaria mencapai 12,6%. Ini lebih tinggi dari Indonesia. Nah, ini padahal pemerintah sudah memberlakukan pembatasan harga dari BBM dan beberapa bahan makanan pokok itu tadi. Bayangkan kalau harganya tidak dibatasi, ya mungkin inflasinya akan jauh lebih tinggi. Terus apalagi yang dilakukan oleh pemerintah sini untuk menekan laju inflasi? Salah satunya adalah pengaturan harga listrik dan juga gas. Di awal video tadi saya sempat menyinggung adanya krisis gas yang dialami oleh berbagai negara Uni Eropa karena suplai dari Rusia yang sudah semakin dibatasi. Sementara itu di Hongaria justru sebagian besar gasnya berasal dari Rusia. Jadi untuk suplai sebenarnya nggak masalah. Yang lebih jadi masalah, sudah bertahun-tahun harga gas dan listrik di sini disubsidi oleh pemerintah agar tetap murah gitu. Dan sekarang ini karena sedang ada inflasi, pemerintah merasa keberatan untuk menanggung semua subsidi ini tadi. Baru kemarin ini diumumkan akan ada kenaikan harga dari listrik dan juga gas. Mereka menghitung konsumsi rata-rata orang di Hongaria segini. Kalau konsumsi kita masih berada di bawah batas ini, kita masih akan membayar dengan harga subsidi. Selebihnya kita harus membayar dengan harga non-subsidi.
Untuk listrik sampai sekitar 2.500 kWh per tahun, itu kita masih diberlakukan harga subsidi yaitu 36 forin. Di atas itu kita harus bayar harga non subsidi yaitu 70,1 forin per kWh. Kalau dirupiahkan sekitar 2.700 rupiah. Saya sudah hitung-hitungan dengan suami kemarin karena ya berapa gitu yang harus kami bayar. Ternyata untuk listrik ya bolehlah nggak seberapa drastis gitu kenaikannya. Lagian kami juga nggak pakai listrik banyak-banyak gitu ya. Tapi yang kami khawatirkan adalah gas. Konsumsi rata-rata di Hongaria adalah sekitar 1.700 meter kubik per tahun. Dan ini harga subsidi adalah 102 forin per meter kubik. Kalau konsumsi gas kita melebihi konsumsi rata-rata Hongaria, kelebihannya itu harus dibayar menggunakan harga non-subsidi. 747 forin per meter kubik. Artinya kenaikan harganya lebih dari 7 kali lipat. Saya dari tadi ngomongin angka ya, mungkin agak membingungkan, tapi kasarannya begini. PPN di Indonesia dulu kan 10%, sekarang dinaikkan jadi 11%, jadi hanya naik 1% saja. Sementara harga gas ini tadi, kenaikannya tidak hanya 1%, 2%, 5%, 50%, 100%, tapi lebih dari 700%. Di rumah ini, kalau musim panas saya hampir nggak pakai gas kecuali untuk manasin air. Jadi kalau kita buka keran air panas gitu, nah itu kan pakai gas untuk memanaskan. Itu saja. Jadi murah banget. Saya yakin konsumsi gas saya selama musim panas nggak akan sampai rata-rata. Tapi ketika musim dingin tiba nanti, setelah saya hitung-hitungan dengan suami, bisa-bisa tagihan saya per bulannya sampai 500.000 forin per bulan. Sebagai perbandingan gaji rata-rata orang di Budapest katanya ya, segitu 500.000 forin. Masa gaji sebulan hanya habis dipakai untuk bayar tagihan gas, kan ya kayaknya gimana gitu. Masalahnya rumah saya ini kan 2 lantai ya, kemudian kami pakai sistem pemanas lantai. Ini merupakan sistem pemanas yang paling nyaman tapi juga paling mahal. Paling nyaman karena di bawah lantai dibangun pipa berisi air, dan nanti airnya ini akan dipanaskan menggunakan gas. Jadinya kalau kita kelesotan di lantai itu nyaman banget selama musim dingin, anget di mana-mana gitu. Tapi ya ini kan pemanasnya akan bekerja 24 jam. Meskipun saya sedang tidur di kamar tidur, di ruang tamu nanti pemanasnya tetap kerja. Sementara kalau kita pakai pemanas jenis yang lainnya itu bisa dimatikan per ruangan. Kalau teman-teman penasaran dengan macam-macam jenis pemanas ini ya, saya pernah membuat videonya, mungkin linknya saya taruh di deskripsi untuk teman-teman yang ingin tahu saja. Ya selama ini kami pakai pemanas lantai ini tadi, tapi nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Kalau mau menghemat, mengencangkan ikat pinggang ya tentunya kami harus cari alternatif yang lain. Mungkin pindah ke listrik, tapi dengan begitu kan kami harus beli pemanas yang baru juga karena nggak punya cukup gitu. Saya nggak ada cukup pemanas listrik, hanya ada beberapa. Jadi kan itu juga investasi lagi. Pokoknya sekarang ini semua harga naik. Siap-siap mengencangkan ikat pinggang, siap-siap prihatin, itu saja. Ini ayah sedang mau pesen pizza, lagi terkaget-kaget lihat harganya. Okay, last May it was 1,150. Okay. This May it was 1,400. In a year. And now, actually already in July, it was 1,900. So May to July the increase is huge. 500 for 500 forints. Oh my Yes. gosh. And only how much? 250 since last year. Semuanya ini masih ditambah dengan perang yang terus berlangsung. Sementara pengungsi terus datang.
silih berganti gitu ya. Kalau di Hongaria kan mereka biasanya hanya mampir kemudian pindah ke negara lain kayak gitu. Sementara itu orang-orang lokal juga harus berjuang untuk mengatasi inflasi ini tadi. Dan ya pasti teman-teman mungkin tahu sendiri, kalau perang baru terjadi semuanya bersemangat ingin membantu. Lama-kelamaan sebagian orang akan merasa seperti terbiasa, ada perang ya sudah ada perang, saya sendiri ada kebutuhan untuk hidup, cari makan, seperti itu. Jadi bantuan itu nggak sebanyak dulu waktu baru terjadi perang kayak gitu. Ya pokoknya ini masa yang prihatin. Kita semua berusaha mengencangkan ikat pinggang. Yang penting kita berdoa semoga tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.